Kompas surgawi menerobos lautan bintang saat Xiao Yan dan Dewa Bangau memasuki kekosongan bintang Dewa Iblis. Di sini, bintang-bintang bersinar terang, tetapi bintang-bintang aneh juga melayang di udara, bersama dengan pecahan bintang yang hancur, seperti kerangka binatang raksasa yang tergantung di kehampaan. Berbagai aliran energi saling berjalin, membentuk gelombang yang mempesona namun berbahaya. Tepat ketika kompas surgawi menstabilkan arahnya, kehampaan di depan tiba-tiba meledak, cahaya menyilaukan dan gelombang kejut energi menyebar seperti riak yang nyata. Gelombang kejut menghantam kompas tempat Xiao Yan dan Dewa Bangau berada, tetapi segera diblokir oleh perisai pelindung luar. Xiao Yan memfokuskan pandangannya dan melihat dua sosok bertarung sengit. Yang satu memiliki aura yang menakutkan, tubuh besar menyerupai binatang buas, cakarnya merobek ruang angkasa. Yang lain mengenakan jubah brokat, memancarkan keagungan yang bermartabat, memegang pedang panjang yang berkilauan dengan cahaya keemasan untuk berbenturan dengan yang lain. Setiap benturan menghasilkan badai energi yang sangat kuat, dengan jelas menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa. Fei Fei, seorang dewa abadi, bahkan lebih kuat dari dua dewa abadi bumi. Duel pribadi dilarang di area inti dari kekosongan bintang iblis ilahi. Kalian berdua pasti tahu aturan ini, jadi jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Teguran keras menggema di kehampaan seperti guntur. Segera setelah itu, puluhan garis cahaya melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung memisahkan dan mengelilingi kedua orang yang terlibat dalam pertempuran sengit. Para pendatang baru, sekitar selusin sosok, berpakaian seragam. Beberapa mengenakan baju besi putih keperakan yang dihiasi rune bintang, sementara yang lain mengenakan baju besi tulang emas gelap yang unik untuk ras iblis, yang memancarkan energi iblis yang ganas. Mereka jelas terlatih dengan baik. Gerakan mereka dikoordinasikan dengan energi yang luar biasa, membentuk susunan pembatas yang memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Ini jelas merupakan kekuatan gabungan yang terdiri dari ras iblis ilahi dan ras iblis, yang bersama-sama memerintah kekosongan bintang ini. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari bias. Meskipun pemimpinnya hanyalah immortal cabang bumi, pasti ada immortal ilahi yang kuat hadir. Oleh karena itu, setelah ditegur oleh aliansi penjaga bintang, pertarungan dihentikan. Mereka harus pergi melalui lubang cacing teleportasi yang berbeda, dan tidak ada pembunuhan atau perampokan yang diizinkan di dalam kekosongan bintang iblis ilahi. Kedua pihak hanya bisa mengalah, dan tidak jelas siapa yang merampok siapa atau apakah mereka hanya menyimpan dendam. Mereka dibawa pergi ke arah yang berbeda. Setiap perkelahian pribadi selama festival iblis ilahi akan mengakibatkan pengusiran segera dari area inti kekosongan bintang iblis ilahi, dilarang menginjakan kaki di sana selama 1000 tahun, atau menghadapi eksekusi segera. Sang kapten, dengan wajah tenang, mengeluarkan teriakan lantang dengan otoritas yang tak tergoyahkan. Setelah menyelesaikan perselisihan, rombongan hendak pergi ketika mereka melihat kompas surgawi yang tiba-tiba terpengaruh. Pandangan mereka menyapu ketiga sosok yang duduk di kompas surgawi, melewati Xiao Yan sebelum mendarat pada Yao Nantian, dan mereka segera berjabat tangan sebagai salam hormat. Kemudian mereka melihat Dewa Bangau, yang membuat tubuh kapten gemetar. Senior Yao Nantian, Senior Dewa Bangau, kami baru saja mengalami masalah yang tak terduga. Bolehkah kami merepotkan kalian berdua? Kapten tampaknya mengenali mereka, mengabaikan Xiao Yan tetapi tanpa memberinya perhatian khusus. Lagi pula, mereka yang bisa duduk di kompas yang sama bukanlah orang biasa. Dewa Bangau berkata pelan, tolong. Kawal kedua dewa ke lelang tingkat tinggi segera. Kapten segera mengangkat jarinya, dan beberapa sosok terbang keluar, melindungi kompas dan memimpin jalan. Xiao Yan tidak terkejut, dengan perjalanan Dewa Bangau yang luas melintasi berbagai alam dan kultivasi yang mendalam dalam perdagangan, status setinggi itu cukup normal. Setelah terbang sebentar, melewati cincin bintang yang pecah, pemandangan tiba-tiba terbuka. Bintang ini memiliki bentuk yang unik, tampak seperti tersusun dari 4 bintang, berputar perlahan. Ia ditutupi oleh bangunan-bangunan megah dan mewah, dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu permukaannya, menunjukkan aktivitasnya yang ramai.
Di sini, seseorang dapat memperdagangkan hampir semua barang langka dari alam mistik surga barat, meskipun sebagian besar tidak berguna. Namun, kadang-kadang, seseorang dapat menemukan beberapa harta karun yang layak. Rumah lelang agung iblis ilahi dibangun di ruang hampa di tengah 4 bintang, menembus setiap bintang. Ruang interiornya berlapis-lapis, dengan platform dan kotak pribadi yang tak terhitung jumlahnya tergantung di udara. Lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi murni menghubungkan berbagai area seperti air terjun galaksi. Bersinar terang, sosok-sosok berbagai ras iblis dan dewa-dewa perkasa bergerak di dalamnya. Seluruh rumah lelang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat padat, bersamaan dengan aura unik yang menggabungkan kesucian para dewa dan Buddha dengan keganasan iblis. Skalanya yang luar biasa belum pernah terjadi sebelumnya bagi Xiao Yan. Bahkan di alam kemakmuran ilahi, tidak ada rumah lelang sebesar ini. Ini adalah tempat diadakannya upacara agung iblis ilahi. Suara Dewa Bangau terdengar tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Bangunan ini dibangun melalui upaya bersama klan keturunan ilahi dari alam suci Buddha ilahi dan para suci agung kuno dari ras iblis, dengan mengorbankan waktu dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap upacara agung adalah waktu untuk mengumpulkan harta karun dari semua alam. Beberapa penjaga yang memimpin jalan mendarat di pintu masuk rumah lelang. Sebuah platform besar yang diukir dari pecahan cahaya bintang membungkuk dengan hormat. Senior, kami telah tiba di rumah lelang. Dengan token Anda, seseorang akan segera mengantar Anda ke platform eksklusif ini. Kami sekarang akan pergi. Beberapa penjaga bersikap sopan. Karena mereka diantar atas permintaan kapten, mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan tidak ada yang berani menyinggung mereka sedikit pun. Dewa Bangau mengangguk sedikit, dan para penjaga membungkuk dengan hormat sebelum berbalik untuk pergi. Tatapan Dewa Bangau tertuju pada Xiao Yan, kilatan mendalam di matanya. Berita tentang laut spiritual 7 warna Xiao Yan tentu dapat dipelajari di sini, tetapi mendapatkan informasi yang lebih detail tidak akan semudah itu. Kita bisa mengamati di sini untuk sementara. Xiao Yan mengangguk, menekan emosi dan kekhawatirannya tentang Sensi, tatapannya kembali penuh tekad. Aku akan mengikuti pengaturan Kakak He, katanya, sambil menyimpan kompas surgawi. Yao Nantian mengikuti di belakang mereka. Mereka menuju rumah lelang obat ilahi, yang berkilauan dengan cahaya bintang dan melambangkan kekayaan tertinggi di wilayah bintang iblis ilahi. Tak lama kemudian, penjaga rumah lelang berseragam tiba. Dewa Bangau mengeluarkan token giok hitam, token identitas peringkat tertinggi di rumah lelang iblis ilahi. Setelah melihat token itu, ekspresi pelayan berubah. Dia segera memberi isyarat agar mereka melanjutkan dan memanggil beberapa penjaga lagi untuk membantu. Area mana yang ingin Anda pilih, Yang Mulia? Jawab Dewa Bangau. Rumah lelang obat ilahi terlalu luas untuk mengadakan lelang serentak. Oleh karena itu, dibagi menjadi beberapa area untuk lelang terpisah. Beli barang yang berbeda. Senjata, pil, teknik kultivasi, dan barang-barang lain tersedia untuk Anda atur. Dewa Bangau menambahkan, setelah melewati ruang rahasia, Anda perlu melihat semua lelang di seluruh rumah lelang. Lagi pula, kita datang ke sini untuk mencari informasi tentang laut spiritual 7 warna, jadi kita perlu melihat semuanya. Anda juga dapat memberi tahu saya apa yang Anda butuhkan, Yang Mulia, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk segera mengaturnya untuk Anda. Hanya sedikit penjaga yang memiliki token giok hitam dan emas dari rumah lelang iblis ilahi. Jika itu adalah barang yang akan dilelang, dan dewa tertinggi membutuhkannya, barang itu dapat diberikan kepada dewa tertinggi segera tanpa lelang. Status dan posisi seperti itu membuat Yao Nantian di belakangnya membelalakkan matanya. Dia tentu saja mengetahui arti penting liontin giok emas hitam ini, bahkan dirinya sendiri hanya kalah dari liontin giok itu dalam hal kandungan giok.